Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin. Yang kali ini akan saya bahas itu adalah quick update-nya Gala. Jadi saya akan bahas untuk Bitcoin terlebih dahulu, baru nanti Gala quick update di akhir video pembahasan pada kesempatan kali ini. Jadi mohon maaf juga teman-teman, untuk hari ini videonya itu sangat-sangat terlambat. Ini udah hampir jam 7 malam karena memang saya tadi ada beberapa keperluan dan juga nemenin ibu saya berobat gitu ya. Jadi baru sempat sekarang untuk record ataupun bikin video update Bitcoin dan juga altcoinnya. Jadi ya kemarin juga udah diupdate ya untuk Bitcoin dan juga area krusialnya si Shiba gitu ya. Dan sedikit reminder juga buat teman-teman sekalian, kalau misalkan nanti malam sekitar jam 9 malam itu ada speech dari kakek Powell yang bisa benar-benar ya maksudnya memberikan dampak ya ke market, entah dia akan hawkish atau tidak. Ya jadi memang pergerakan malam ini nih sangat tergantung dari ucapan yang akan diomongin atau dikeluarkan dari mulut si kakek Powell. Entah itu akan bagus atau buruk, ya bisa pump atau dump, tergantung kakek maunya seperti apa teman-teman. Jadi prepare untuk malam ini. So ya, kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi ini adalah target yang udah kita omongin ataupun saya bahas juga dari beberapa video yang lalu, udah lama banget gitu ya. Dan closing candle hari ini pun ini sebenarnya nggak bagus gitu ya. Dia bikin tail candle panjang sampai hampir $17.400, kemudian dia close benar-benar precisely di bawah garis kuning ini. Kita bisa lihat di bawah EMA 55 secara daily time frame. Tapi the next candle-nya malah bullish candle lagi nih. Ya dia coba ngetes ataupun coba ngedobrak area di sekitaran 17.260-an dolar itu, benar-benar coba didobrak sama si Bitcoin. Jadi kan memang ekspektasinya kalau memang ini yang muncul mungkin hanyalah tersideways, atau setidaknya dia bahkan bisa retest nih terhadap zona bagian bawahnya EMA 34 ya, EMA 34 atau garis warna biru ini, yang sebelumnya juga menjadi area support dan resistance pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya pada daily time frame. So ya, ini balik lagi, ini candle secara daily time frame gitu ya. Jadi belum confirm apakah dia akan lanjut naik atau drop. Balik lagi tergantung dari ucapan kakek Powell malam ini. Bisa aja ini terlihat wah ini kayaknya positif, bullish candle, wah ini pasti kayaknya lanjut naik. Malah tiba-tiba kakek Powell itu hawkish seperti FOMC meeting minutes yang beberapa saat lalu. Ya bisa aja ini malah tertekan sampai bikin tail candle ngetes bagian bawah ini. Ini range itu kisaran 16.900 17.000-an dolar ya. Jadi ya balik lagi, prepare for the worst jikalau memang kakek Powell itu dalam tanda kutip ya hawkish lagi seperti pertemuan terakhirnya. Dan ya bukanlah hal yang tidak mungkin kalau malah dia bisa aja bikin tail candle nyentuh atau tes lagi bagian bawahnya. Tapi kalau misalkan sentimennya positif, kakek Powell itu tidak bisa dibilang tidak hawkish lah ya, nggak kejam lagi, ya bisa aja dia akan kembali bahkan ngetes ke kisaran 17.500 sampai 18.000 dolar. Ya balik lagi itu area-areanya. Dan ya untuk Bitcoin palingan itu yang bisa kita bahas ya secara daily time frame-nya. Ya next target lagi di sekitaran 18.500 sampai 19.000-an dolar. Capek ya kita bahas yang terdekat dan realistis aja, karena kita bisa lihat terakhir kali di sini dan di sini mendapatkan reaksi yang signifikan dari sellernya gitu ya. Jadi udah nggak usah muluk-muluk, karena memang ya, di minggu ini nanti akan ada rilis data CPI juga dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa ekspektasi terlalu banyak, kecuali memang nanti setelah kakek Powell speech kemudian beberapa hari lagi rilis data CPI yang memang menunjukkan angka yang bagus gitu ya. Ya bukanlah hal yang mungkin kalau misalkan bahkan dites sampai sekitar atau mendekati 19.000 dolar untuk si Bitcoin. Oke, jadi ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Tadi daily ini 4 jamnya, outlooknya masih sama teman-teman. Kita bisa lihat di zona ataupun Fibo ya, yang kemarin sudah kita bahas berapa kali di retracement 0,5 sampai 0,6 nya dia sempat masuk di range area sekitaran situ. Kita bisa lihat tail candle kemudian kena reject dan sekarang ini posisinya dia sempat terpantul gitu ya. And then ya sekarang ini di sekitar 17.250 dolar ya. Jadi untuk area kalau misalkan kita lihat ataupun pantau secara time frame 4 jam adalah ini kita udah benar-benar overextend ya dari EMA 34 dan 55 nya, udah benar-benar ninggalin. Jadi yang perlu di note adalah sejauh-jauhnya ya price action untuk secara time frame manapun gitu, memang setelah di overextend atau menjauhi EMA 34 dan 55 ini, soon or later kita akan testing. Entah apakah dari price actionnya itu menghampiri ya, berarti kan artinya dia koreksi, atau memang dia cuma tersideways aja nggak kemana-mana, kemudian disamperin nih guys sama EMA 34 dan 55 nya.
gitu ya. Jadi let's say kalau memang malam ini ya kakek Paul itu hawkish kembali, kita bisa expect secara time frame 4 jamnya dia mengalami koreksi, bahkan ngetes di EMA 34 nih, garis warna biru dan garis warna kuning ini. Ya ini di sekitar area 17.020 sampai 16.950 dolar. Dimana area tersebut ya ini kita bisa pantau bersama-sama. Terakhir kali ini menjadi area resisten, and then ini juga resisten support. Ya, jadi memang di area itu sebelumnya menjadi area resisten and support pada pergerakan sebelumnya, dan juga karakteristik dari si Bitcoin pada pergerakan terakhir-terakhirnya juga kita bisa pantau bersama-sama ya. Ini masih uptrend, ini jelas banget masih uptrend, dan walaupun memang kita bisa pantau bersama-sama kenaikannya pun secara bertahap rapi banget. Ya, jadi kalau memang kakek Paul hawkish ya kita bisa ekspektasikan seperti pergerakan sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia testing ya ke area resisten sebelumnya. Ini juga dia testing ke area resisten sebelumnya. Ini juga dia testing ya, ini support, ini resisten sebelumnya. And then ya kalau memang hawkish gitu ya, kita bisa expect hal yang sama terjadi, dia akan testing ke area resisten sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin. Balik lagi masih menunggu untuk kakek Powell malam ini. Ya, jadi kita bisa expect kalau misalkan dia testing pun ke area resistance sebelumnya, dan juga kita bisa pakai bantuan EMA 34 dan 55 untuk secara time frame hourly khususnya 4 jam gitu ya. Dan ya so far kalau misalkan kita pantau lebih detail lagi di time frame 1 jam ya, ini dia masih ketahan ya. Kita bisa lihat terakhir kali dia create base di sini. Dia create base di sini, teman-teman. And then harganya naik gitu ya. Di sini kena reject, which is di situ adalah area pada sebelumnya ini terakhir kali dites, kemudian mendapatkan reaksi yang sangat signifikan dari sellernya ya. Meanwhile di situ juga ada EMA 34 dan 55 juga nih. Nah, itu ya masih menahan laju penurunannya si Bitcoin. Apakah dia akan bertahan persis di atas EMA 34 dan 55? Ya enggak juga. Kita bisa pantau sebelumnya ini mantul. Kemudian dia sempat seperti terbreakdown, and then dia akhirnya masuk kembali, reclaim kembali. Berarti bisa dibilang juga fake out. Di sini juga ya sempat tuh bertahan, kemudian di sini juga kita bisa pantau fake out terhadap EMA 34 dan 55 time frame 1 jam. Kemudian dia mampu reclaim, and then satu lagi bertahan, naik lagi gitu ya. Jadi ini kecenderungan ataupun kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya. Jadi bisa aja memang ya nggak menutup kemungkinan seperti sebelumnya terulang gitu ya. Dia drop seakan-akan mau drop lebih dalam lagi, and then akhirnya dia mampu reclaim kembali. Nah, pas waktu dia fake out di sini, ternyata kalau kita extend ke samping lihat pada pergerakan sebelumnya, ini adanya resisten pada area sebelumnya nih. Dan ya precisely di testing akhirnya dia mampu naik kembali. Ya, jadi palingan itu yang perlu dipantau juga untuk secara time frame lebih kecil, yaitu di 1 jamnya. And then ini terakhir untuk Gala ya, secara daily time frame dia udah bener-bener extremely overbought banget. Jadi ya saya pengen mention ke teman-teman, jangan FOMO atau paksain Gala. Ngelihat wah ini udah ngepump, aduh kok ngeliat orang-orang cuan enak, gua nggak kebagian di Gala. Wah ini kayaknya sih bisa naik lah ya, dan lain sebagainya. Berusaha memaksakan diri gitu ya untuk membeli Gala. Kalau misalkan kita lihat ya secara zonasi ini pada time frame daily sebenarnya bagus. Sebelumnya kita bisa lihat dia benar-benar tertekan terus di bawah EMA 34 dan 55 secara daily time frame. Dan ini benar-benar akhirnya mampu break dengan bisa dibilang impulsif banget. Candlenya itu benar-benar bukan main-main. Kalau misalkan sebelumnya kita bisa lihat ya ini seperti break, cuman kita bisa pantau juga dicicil dengan candle yang tipis-tipis, akhirnya bisa dibilang false break, and then akhirnya tertekan masuk kembali. Ini juga ya false break, tertekan masuk kembali. Nah, kalau misalkan kita lihat pada pergerakan terakhirnya secara zonasi nih, di sini kan dia kena reject. Nah, ya kita bisa pantau di box warna biru ini sebelumnya menjadi area support, and then become resistant, dan sekarang dites baru adanya reaksi dari si Gala. Ya, jadi kelihatannya dia sudah mulai dalam tanda kutip kehabisan bensin dan ketahan di area support and then resistant pada pergerakan Gala sebelumnya. Ini ingat time frame daily bukan time frame ecek-ecek teman-teman. Jadi mungkin kita bisa pantau juga karena dia udah
overextend atau jauh banget dari EMA 34 dan 55-nya, maka kita seperti biasa ya bisa menggunakan bantuan kaki Vivo dari swing low ke swing high-nya dia, and then ya kita bisa pertimbangkan sekali lagi kalau memang pergerakannya ini seimpulsif itu biasanya dia testing hanya sekedar di retracement 0,5 sampai 0,3-nya. Ya, itu sebentar saya tandain di sekitaran 0,033 sampai 0,0374 dolar. Dimana pada pergerakan kita extend ke samping ini sebelumnya menjadi area support, resisten. Ya, pada pergerakan sebelumnya pada secara daily time frame. Tapi kalau misalkan mengingat ya pergerakan Gala ini cukup ekstrim daily-nya. Kenapa? Kita bisa pantau juga ini sempat bikin tail candle panjang ya dan lain sebagainya ya. Bisa dibilang volatile itu sangat tinggi. Jadi kita bisa extend atau geser sedikit ke bawah ya, takutnya dia bikin tail candle cukup panjang dan memanfaatkan sampai retracement 0,6-nya atau di sekitaran 0,029 dolar. Jadi ini adalah 3 area krusial yang at least harus mampu menahan laju penurunan si Gala dan secara korektif. Jikalau memang penurunannya itu korektif gitu ya, secara bertahap, entah itu ABC flat atau zigzag ya, korektif pattern, mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengambil long lagi dan next target balik lagi di area yang tadi sudah saya sampaikan, dimana itu adalah highest terakhirnya dia. Dan kalau misalkan bahkan mampu di break gitu ya sama si Gala, next target kisaran berapa bro? Biasa kan nanya gitu. Ini kita bisa pantau untuk area next targetnya di area sini teman-teman. Nah di sini ya kita bisa pantau bersama-sama di box warna merah. Nah sebelumnya kita bisa lihat juga ya, ini secara daily-nya kena reject yang strong. Di sini juga. Ya ini di sekitaran 0,0663 sampai 0,09 dolar. Jadi yang perlu diperhatikan adalah waktu fase dia koreksinya ke beberapa area target yang tadi sudah saya sampaikan. Dan penurunannya pun harus secara korektif, bukan malah seperti ini nih penurunannya. Oh dia drop, kemudian sideways drop lagi, yang panjang lagi ya. Yang perlu kita lihat adalah penurunan yang secara dicicil, berarti candlenya itu cenderung tipis-tipis atau kecil-kecil. Ya berarti ya memang adanya koreksi yang korektif dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengambil long lagi untuk si Gala. Dan perhatikan untuk secara resisten, 2 target resisten secara daily time frame yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya jadi itu yang pengen saya sampaikan dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.